Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, trainer Amir Faisal. Anda kalau ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal di Google. Nanti di sana Anda akan dapatkan ada 70-an artikel yang sangat bermanfaat. Oke teman sekalian, kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga, yaitu masih kita bicarakan menulis buku semudah chatting, ya. Menulis buku semudah chatting. Tapi jangan lupa, bagi yang kemarin belum subscribe, ya tolong ya subscribe dulu. Oke, subscribe supaya nanti kalau ada edisi terbaru lagi, Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Baik teman sekalian, hari ini kita akan bicara bagaimana mensugesti pembaca. Ya, sekali lagi, kalau saya bicara di sini menulis, membaca itu tidak harus menulis buku. Mungkin Anda lebih suka menulis artikel, silahkan. Atau bahkan hanya Anda ingin menulis artikel atau menulis status, ya, atau membuat chat, ya. Mulai hari ini Anda akan memiliki skill untuk membuat tulisan yang enak dibaca, menggigit, ya. Belajarlah dengan saya, kita akan terus menerus sampai nanti episode kelima, kita akan bicara bagaimana menulis buku, artikel, status dan sebagainya, ya. Baik, jadi yang episode ketiga ini kita akan bicara tentang bagaimana menghipnosis pembaca. Jadi sebelum Anda bisa menghipnosis pembaca atau mensugesti pembaca, tentu Anda sendiri harus bisa mensugesti diri sendiri. Seperti yang kita bicarakan pada episode kedua, bahwa kalau Anda masih ada perasaan tidak pede, ya, tidak percaya diri, takut nanti tulisannya jelek dan sebagainya, maka Anda perlu sugesti diri, ya, sugesti diri supaya Anda mempunyai kepercayaan diri menulis. Seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa era sekarang adalah free writing. Sekali lagi, free writing, menulis bebas. Jadi justru menulis itu adalah upaya Anda mengungkapkan, membebaskan dari semua unek-unek, ya, dari perasaan dan sebagainya, Anda ungkapkan dalam tulisan. Jadi menulis merupakan terapi, ya. Jadi seperti saran saya kemarin, Anda mulai sekarang biasakan, ya, yang selama ini Anda misalnya, ya, kemarin saya sampaikan Anda marah pada seseorang, marah pada suami, misalnya, ya, itu biasanya Anda sampaikan secara lisan, sekarang dibuat tulisan, ya, tulis saja di situ, ya. Kalau Anda menulis tidak akan menyinggung siapapun, ya. Sekaligus Anda melatih menulis, tulis, ya. Anda merasa sedih, merasa jengkel, ditulis. Atau Anda ingin mengungkapkan kekaguman Anda pada seseorang, ya, Anda tulis, ya. Biasakan seperti itu. Kemudian kemarin juga saya sarankan Anda membayangkan hidup Anda yang ideal, ya, pada tahun 2030 Anda membuat dream, ya, ditulis, dicoba ditulis. Nah, itu dijadikan sebagai habit. Jadi biasakan menulis. Kemarin saya katakan kalau Anda ingin jadi penulis yang andal betul, mulai sekarang kalau Anda ingin jadi penulis andal 10 tahun, jadi penulis yang terkenal, bestseller, ya, bestseller nasional, misalnya Anda ingin meraih 10.000 jam terbang itu dalam 10 tahun, maka setiap hari minimal Anda harus menulis 3 jam. Tapi kalau Anda ingin 5 tahun saja, maka setiap hari Anda harus bisa menulis apa saja, itu sehari 5,5 jam. Jadi itu, ya. Jadi itu Anda sugesti sendiri, Anda biasakanlah, biasakan tiap hari selalu menulis, dan yang ditulis tidak harus hal-hal yang teori-teori, hal yang ilmiah, tidak harus. Jadi apa saja, ya. Oke, biasakan seperti itu, dan mulai
sekarang Anda juga hindarin copas ya, apalagi copas hal yang nggak jelas itu Anda cut mulai sekarang, biasakan karya Anda sendiri. Jadi sejelek apapun adalah karya sendiri. Oke, teman sekalian ya. Nah ini saya sampaikan, ini dari para penganut free writing di seluruh dunia. Nah, saya sampaikan. Jadi mereka adalah penulis-penulis buku yang sangat terkenal di dunia. Ya, mereka punya prinsip, misalnya contoh Penn Baker. Penn Baker ini dia punya prinsip bahwa menulis itu adalah sebuah confession. Apa confession itu? Confession itu adalah pengakuan dosa. Ya, jadi kalau misalnya Anda pernah merasa bersalah, berbuat dosa, misalnya, ini ya, kemudian Anda tidak mungkin menyampaikan pada orang lain, maka pengakuan dosa itu Anda tulis dalam sebuah tulisan. Ya, jadi tulis semuanya, penyesalan Anda telah melakukan dosa, misalnya. Tapi tolong jangan sampai kepada sama istrinya ya. Ya, jadi Anda tulis saja, tulis di situ ya. Jadi Anda cukup kepada Tuhan. Nah, ini prinsip dari Penn Baker. Jadi penulis itu sebagai sebuah pengungkapan rasa bersalah, rasa berdosa, ditulis. Ya. Kemudian Bobby the Potter, seorang penulis buku bestseller dunia, ya, dengan buku yang terkenal adalah Quantum Learning, Quantum Teaching, ya, yang terkenal, dan banyak dia masih ada Quantum Success dan sebagainya. Ini beliau punya prinsip, seorang perempuan ya, saya kebetulan sempat belajar sama beliau langsung, ya. Beliau punya prinsip bahwa menulis itu adalah sebuah karya otak yang holistik, ya, dari karya otak holistik. Jadi holistik itu pikiran, perasaan dan hati seluruhan berbicara, ya. Jadi seluruhan berbicara. Seperti saya jelaskan dalam episode yang kedua kemarin, bahwa kalau tulisan itu mengandung emosi, maka kekuatan atau power ya, the power of writing-nya itu 33.000 kali lipatnya. Nah, jadi dengan ungkapan, pikiran dan perasaan. Jadi ungkapan semuanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Stephen Krashen. Ya, Stephen D. Krashen ini dia punya prinsip bahwa begini. Jadi kemarin ada yang tanya pada saya dalam satu sesi, Pak, apakah saya harus banyak membaca buku supaya tulisan saya bagus? Jawaban saya adalah bagus. Jadi kalau Anda penulis itu memang harus membaca buku. Ibaratnya buku itu kalau orang dagang, ya, itu adalah Anda cari bahan baku, ya, dari barang dagangan. Ya, kalau Anda beli barang dagangnya sedikit, ya tentu saja nanti yang Anda jajakan juga sedikit, ya. Maka Anda harus banyak membaca. Cuma ingat, dari prinsip dari Master Krashen ini adalah, terutama kalau Anda banyak membaca itu adalah untuk memperkaya kosakata, ya. Dengan sering baca terus akan terkumpul kosakata di dalam otak kita. Yang kedua, memperkaya hasanah. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang buku yang Anda baca, Anda sudah mulai fokus, ya, fokus pada apa? Pada genre Anda. Ingat Mas, ingat yang nomor kemarin tentang genre itu ya, itu kalau nggak salah sampaikan di episode 1. Ya, jadi Anda dengan banyak membaca itu Anda memperkaya, memperkaya hasanah, memperkaya kosakata, yang kedua adalah memperkaya hasanah. Ini yang penting. Ya. Jadi nanti begitu ada banyak bacaannya itu, otomatis Anda ketika mengetik ya, itu akan keluar sendiri itu kosakata itu, ya. Jadi jangan salah. Jangan Anda dengan baca buku kemudian yang Anda tulis dalam buku itu adalah pendapat beliau, kemudian Anda jabarkan, bukan begitu. Ini beda. Ini beda dengan karya seperti disertasi ya, seperti tesis, beda. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda dalam nulis ilmiah populer itu adalah karya origin Anda sendiri, ya, Anda sendiri, kemudian baru diperkuat dengan pendapat dari seorang ahli. Misalnya Anda sudah tahu, ya, bahwa mendidik anak dengan kasar misalnya itu akan berakibat negatif. Misalnya ya, sering mukul anak,
itu maka Anda nanti pun juga suka mukul orang. Itu semua orang sudah tahu. Tetapi kalau itu Anda ungkapkan dengan teori Anda sendiri, tidak dipercaya orang, maka baru Anda ngambil referensi. Jadi referensi itu hanya untuk memperkuat. Ya, jadi tidak harus semua pendapat Anda di dalam buku itu dari referensi, nggak usah, tapi yang paling pokok saja. Ya, jadi yang terutama adalah tadi memperkaya khasana. Tapi tulisannya tetap tulisan original pendapat pribadi. Ya, kemudian berikutnya dari Colin Rose, ya. Dari Colin Rose itu prinsip menulis beliau, dari menulis itu ibarat kalau Anda pergi ke luar kota, ke tempat wisata, di situ ada sungai yang jernih airnya, ya. Nah, itu ibaratnya. Jadi tulisan yang bagus menurut Colin Rose adalah kalau tulisan itu mengalir seperti air jernih, gemericik. Jadi cuma dengerin saja itu sudah nyaman. Jadi membaca saja itu sudah nyaman. Otak membaca sudah nyaman. Itu tulisan yang bagus. Ya. Mengalir saja, mengalir, ya. Mengalir. Kemudian ada lagi, ya. Nah, ini yang ekstrim ini yang ekstrim, ya. Ini yang ekstrim pendapat dari Peter Elbow. Ya. Ini ekstrim. Saya juga pernah ditanya, Pak, apa aturan dari menulis ilmiah populer? Maka jawaban saya, ini saya ambil dari Jabir Elbow, peraturannya adalah tidak ada aturan. Ya, terserah. Ya. Mau dimulai dari pendahuluan boleh, mau pertama-tama Anda langsung menyajikan kasus boleh. Ya, jadi tidak ada aturan. Jadi ngalir, kemudian nggak ada aturan. Terserah Anda moodnya bagaimana. Ya, nah jadi ini saya ulang lagi, ya. Jadi ada 5 prinsip dari tulisan yang enak dibaca, ya. Itu yang pertama adalah tulisan yang mengalir. Pertama adalah tulisan yang merupakan ungkapan dari perasaan, unek-unek, bahkan mungkin ungkapan rasa bersalah, ya, atau mungkin juga kemarin ungkapan rasa kekaguman, ya, akan keindahan alam, mungkin juga bisa keindahan seni, mungkin juga keindahan ilahi dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menulis itu holistik. Jadi pikiran, perasaan, hati menjadi satu, terintegrasi menghasilkan sebuah karya. Yang ketiga adalah menulis itu Anda harus memperkaya khasanah, ya, maupun kosakata dengan banyak membaca buku-buku yang sesuai dengan tema dan genre buku Anda. Dan yang terakhir, menulis itu tidak ada aturannya. Oke, gitu ya. Jadi nanti begitu. Ingat baik ya, ingat baik-baik ya. Nanti kalau lupa nanti diputar lagi saja videonya, ya. Jadi intinya itu. Kemudian garis besarnya, ya, garis besarnya itu tulisan yang menarik ini secara umum, ya, selain yang 4 yang tadi, ya. Tadi adalah tulisan Anda itu selalu kaitkan dengan kondisi dan isu yang